Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Azizah. Saya adalah mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Mula Warman angkatan 2020 dengan NIM 02046021. Oke, jadi kali ini video ini adalah video part terakhir dari curhat filsafat, yaitu saya ambil mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan, dan ini adalah video final statement saya tentang topik yang saya bahas di 3 video sebelumnya, dan ini final statement saya. Oke, jadi masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang keunikan sebuah kata. Kita ambil satu fokus bahasa, yaitu bahasa yang kita pakai sekarang, bahasa Indonesia. So, memang semua kata, terutama dalam bahasa Indonesia sendiri, di kehidupan sehari-harinya, itu kita berhutang pada sejarah. Berhutang pada sejarah. Kok bisa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia sendiri itu terbentuk dari keanekaragaman bahasa asing. Kok bisa kayak gitu? Karena dahulu efek dari jajahan itu berefek juga pada bahasa yang kita gunakan saat ini. Dan memang tidak jarang jika sebuah kata atau itu tuh memiliki makna dan artian yang berbeda. Bahkan bisa jadi bentuknya itu berbeda, tapi maknanya atau artiannya itu sama. Contohnya misalnya adalah kata senang dan kata bahagia. Kedua kata ini memiliki bentuk pelafalan yang berbeda, tetapi nyatanya itu tuh sama-sama menggambarkan sebuah perasaan senang atau perasaan yang membuat manusia itu mengeluarkan senyumnya di auranya mereka gitu. Nah, jadi dalam penggunaan bahasa atau dalam penggunaan kata di berbagai bahasa sendiri itu memang terkadang memiliki kesamaan dan ketidaksamaan. Dan hal itu sangat-sangat wajar, mengingat bahasa sendiri itu merupakan sebuah alat komunikasi yang sering banget kita gunain untuk kehidupan sehari-hari, untuk kita belajar, untuk kita berkomunikasi dan sebagainya, yang emang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita. Jadi kalau kita cari lagi, memang bahasa atau strukturan kata, struktur terkecil bahasa yaitu kata, itu tuh memang tidak bisa lepas dari sejarah, terutama bahasa Indonesia, karena emang kita adalah negara jajahan. Jadi tidak salah jika memang bahasa Indonesia sendiri itu merupakan unsur gabungan dari bahasa-bahasa asing. Lanjut ke topik kedua. Oke, masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang pepatah lama. Jadi kemarin atau 3 video sebelumnya aku udah ada ngebahas tentang sebuah pepatah, yaitu perempuan berpikir menggunakan hati, sedangkan laki-laki berpikir menggunakan otak. Nah, di sini aku akan menjelaskan final statement aku. Jadi menurut aku sendiri, menurut dari apa yang udah aku cari dan dari pribadi aku sendiri, ketika kita menggabungkan pepatah tersebut dengan tujuan awal dibuatnya sebuah pepatah, dari situ memang kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini menurunkan derajat perempuan, tetapi kita bisa melihat dari arti tersiratnya. Jadi tujuan awal dibuat pepatah itu sebenarnya bukan untuk menurunkan derajat para kaum perempuan jika dilihat dari pepatah sebelumnya, melainkan pepatah tersebut itu dibuat untuk menjadi sebuah pengingat, bahkan penguat dari sisi kaum perempuan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena perempuan
itu bisa menggunakan lebih dari 2 pemikiran yang dominan, yaitu yang pertama dengan cara berpikir dasar manusia yang menggunakan logika, di mana logika tersebut itu berasal dari otak. Dan yang kedua adalah perempuan memiliki pemikiran dengan menggunakan emosional atau perasaan. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki sisi feminis dalam diri mereka sendiri, dan karena itulah mereka bisa berpikir dengan 2 cara yang dominan sama besarnya. Dengan 2 cara tersebut, kaum perempuan akan jauh lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Dan karena para perempuan akan melihat dari berbagai aspek dan faktor, itulah mengapa pepatah tersebut sebenarnya bukan untuk merendahkan kaum perempuan, tetapi melainkan sebagai alat untuk memperkuat jati diri untuk para kaum perempuan di masa depannya. Maka dari itu kenapa pepatah itu akhirnya dibuat. Oke, sekian dari saya. Ini adalah final statement terakhir di video ini dari saya, dan mohon maaf bila ada salah kata atau tersendat karena kesempurnaan hanyalah milik yang di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, Ibu.